Munculnya tagar 2029 tanpa PDIP harus disikapi serius oleh keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahkan ada hashtag pula untuk melakukan pengadilan terhadap tikus demokrasi yang berbahaya, yaitu Deddy Sitorus. Pertanyaannya adalah, apakah tagar 2029 tanpa PDIP ini ada kaitan dengan Jokowi yang dianggap sedang melakukan serangan terhadap PDIP? Mari kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, tagar 2029 tanpa PDIP menurut saya harus disikapi dengan sikap yang bijaksana oleh keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mengapa? Oleh karena ada sinyal yang sangat kuat untuk memperlihatkan bahwa persoalan demokrasi di tanah air kita ini ternyata harus digeser dari aktor politik yang bernama Jokowi, sekarang bergeser pada para politisi PDIP yang justru mengembangkan pendekatan politik yang kontraproduktif dengan demokrasi sebagai sesuatu yang sekarang ini realitasnya adalah demokrasi yang sedang dilakukan dan dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo bersama Gibran. Sikap politik yang dikembangkan oleh PDIP dan para politisinya yang tidak melakukan apresiasi terhadap keberadaan sang wapres Gibran ini menjadi catatan serius bahwa PDIP di mata pemerintahan Prabowo itu adalah faktor yang mengganggu dari jalannya proses berdemokrasi kita di tanah air kita. Inilah kemudian yang membuat banyak pihak merasa bahwa tagar 2029 tanpa PDIP itu harus disikapi dengan sikap serius dan kewaspadaan, dengan catatan tanpa ada perubahan pendekatan dalam berpolitik PDIP, mungkin saja apa yang ditagarkan, dihashtagkan 2029 pemilu mendatang tanpa PDIP akan terbukti dalam kenyataan politik di tanah air kita. Inilah teman-teman yang kita selalu dapat cermati bahwa PDIP sendiri nampaknya memang selama masih dikendalikan oleh sang sekjen Hasto Kristianto, kita selalu akan menemukan sebuah pendekatan politik yang sangat konfrontatif. Pendekatan politik yang diterjemahkan dengan cara-cara yang penuh dengan peperangan demi peperangan. Cara-cara berpolitik yang ingin menyerang realitas politik, termasuk aktor politik, termasuk institusi politik yang lain, dan termasuk terhadap pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Prabowo. Salah satu bukti serangan PDIP dan para politisinya adalah ketika ada semacam edaran dari sang ketua umum Megawati untuk kader-kader PDIP di daerah dapat mendukung pemerintahan Prabowo tetapi tanpa menyebut Gibran sebagai wakil presiden. Tentu saja realitas politik hari ini bahwa Prabowo dan Gibran itu satu paket, itu adalah cara PDIP untuk berbeda dengan realitas politik hari ini, termasuk menunjukkan sikap berbeda dengan pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Berulang-ulang saya sering katakan bahwa pendekatan politik yang konfrontatif ini dan selalu ingin menyerang realitas politik dan institusi politik termasuk pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran ini tidak akan menguntungkan bagi PDIP sendiri. Karena itu banyak pihak mengatakan bahwa benalu dalam demokrasi itu adalah PDIP.
bukan aktor politik bernama Joko Widodo. Karena itu teman-teman, munculnya tagar 2029 tanpa PDIP itu harus disikapi serius dengan perubahan pendekatan dan pola berpolitik. Dari sebelumnya politik konfrontatif dan cenderung marah-marah dan menyerang siapa saja menjadi politik yang lebih integratif, dan karena itu kita berharap bahwa ada sikap tegas dari internal PDIP terkait dengan masa depan dari sang sekjen Hasto Kristianto. Saya sudah mengatakan bahwa nampaknya Hasto Kristianto tidak bisa diselamatkan oleh PDIP. PDIP harus berhitung apakah lebih baik menyelamatkan Hasto daripada membuat seluruh kapal dan penumpang yang bernama PDIP karam bersama-sama. Lebih baik menurut saya kita bisa membiarkan Hasto untuk berproses dalam hukum yang sedang ia hadapi saat ini, dan kita lebih baik membayangkan PDIP melakukan langkah progresif untuk menyelamatkan kapal dan seluruh penumpangnya di dalam kapal yang bernama PDIP. Tanpa itu, maka PDIP akan benar pada tagar 2029 tanpa PDIP. Dalam konteks ini, teman-teman, saya pernah juga mengatakan, saya merekomendasikan bahwa kewarasan berpolitik PDIP perlu diperlihatkan, antara lain dengan mencoba untuk melihat sosok-sosok yang sedikit lebih memiliki pola pendekatan dan cara berpolitik yang saya katakan cara berpolitik dan pendekatan politik yang integratif, yang ingin menyatukan PDIP dengan realitas politik hari ini. Dan itu menurut saya ada pada sosok Puan Maharani dan aktor-aktor politik yang berada di belakang Puan Maharani. Pendekatan yang dimiliki oleh Puan, di mana ia bisa masuk baik kepada pemerintahan Prabowo maupun kepada sang wakil presiden Gibran, termasuk ketika ia bisa juga hadir bersama dengan Jokowi. Itu mau memperlihatkan kepada kita bahwa Puan punya garis politik dan perjuangan politik serta pendekatan politik yang saya sebut pendekatan politik integratif. Menurut saya, apa yang ditunjukkan oleh Puan dan siapapun yang nanti menjadi simpatisan Puan yang akan maju dalam kontestasi memperebutkan jabatan sekjen PDIP, itu jauh lebih memberi harapan dan masa depan bagi PDIP agar PDIP tidak kehilangan kesempatan untuk mereformasi diri, tetapi sekaligus mereka melakukan upaya yang lebih integratif dengan masuk dalam dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Inilah teman-teman catatan saya terkait dengan apakah hashtag atau tagar 2029 tanpa PDIP harus ditempatkan serius dan ditanggapi dengan serius pula oleh keluarga besar PDIP, atau PDIP menganggap itu adalah angin lalu belaka yang tidak penting. Tetapi menurut saya PDIP harus menyikapi dengan serius kalau ingin sukses dan beruntung dalam pemilu 2029. Dan salah satu cara praktisnya adalah dengan mengusung pendekatan yang berubah, bukan pendekatan konfrontatif, tetapi pendekatan yang lebih akomodatif dan lebih reseptif serta integratif dengan realitas politik yang sedang bermain di hari ini. Tanpa itu, maka tagar yang mengatakan 2029 tanpa PDIP akan menjadi sesuatu yang menjadi kenyataan. Dan dalam konteks ini, Jokowi tidak harus dikaitkan dengan siapapun kekuatan politik yang berada di balik tagar 2029 tanpa Jokowi. 2029 tanpa PDIP. Karena Jokowi tetap punya tempat tersendiri sekalipun bukan pada PDIP, tetapi pada realitas politik hari ini dan ke depan.